Selamat pagi adik-adik kelas tangguh. Apa kabar nih? Tentunya sehat-sehat aja dong. Pada hari ini kita akan membahas tentang Nabi Yehezkiel yang membawakan pesan tentang Tuhan Sang Pembebas. Yuk kita simak ceritanya. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini akan membahas mengenai Tuhan Sang Pembebas. Adik-adik sudah tahu belum kalau bangsa Israel pernah dibuang di negeri yang bernama Babel? Bangsa Israel dibuang selama 70 tahun lamanya. Karena kasih tahu nih ya sama kalian, pada saat bangsa Israel mengalami pembuangan di Babel, hidup mereka itu tidak bebas. Hidup mereka juga terbatas. Bahkan mereka berkekurangan. Pembuangan masa sekarang sama seperti pengungsian. Kalau di pengungsian, anak-anak dan orang tuanya harus tinggal di tempat yang tidak nyaman menurut mereka. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa ya bangsa Israel kok dibuang ke negeri Babel? Dibuangnya lama lagi, 70 tahun loh. Ternyata mereka itu mendapat hukuman dari Tuhan karena bangsa Israel membuat patung, membuat berhala, dan tidak hanya itu, mereka menyembahnya. Padahal mereka tahu kalau Tuhan itu tidak suka kalau mereka membuat hal-hal seperti itu. Mereka tahu kalau mereka membuat hal-hal seperti itu, Tuhan akan murka. Coba kalian lihat di gambar. Tuh, mereka membuat patung, mereka membuat berhala, bahkan mereka menyembahnya. Gimana Tuhan gak murka coba sama mereka? Tapi walaupun begitu, Tuhan tetap sayang sama mereka. Tuhan mengirimkan Nabi Yehezkiel di tengah-tengah bangsa Israel yang pada saat masa itu ada di masa pembuangan untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa janji Tuhan itu pasti ditepati oleh Tuhan. Nabi Yehezkiel hadir untuk mengingatkan bangsa Israel agar bangsa Israel menghentikan penyembahan berhala, menghentikan pembuatan patung, pokoknya menghentikan segala hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, Nabi Yehezkiel ini setiap hari selalu rajin loh memberitakan tentang firman Tuhan. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam, Nabi Yehezkiel tidak ada henti-hentinya mengingatkan bangsa Israel. Ya, itu semua dilakukan juga oleh Tuhan. Tuhan memakai Nabi Yehezkiel untuk memberitakan tentang pembebasan kepada bangsa Israel, asalkan bangsa Israel itu tetap berpegang pada janji-janji Tuhan, tetap pada jalan Tuhan, dan menghentikan segala perbuatan yang tidak Tuhan sukai sama sekali. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama tahu kalau pada saat ini kita sedang menghadapi virus corona. Karena virus tersebut, kita jadi tidak bisa bermain dengan teman-teman kita. Karena virus tersebut, kita tidak bisa keluar rumah. Dan karena virus tersebut juga, kita tidak bisa beribadah impa bersama-sama untuk beberapa waktu mungkin. Tapi kita harus ingat pada janji-janji Tuhan. Kita harus percaya pada Tuhan bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari segala macam virus, dari segala macam penyakit, dari segala macam cobaan, asal kita tetap percaya, kita tetap berpegang pada janji-janji Tuhan, dan kita tetap memuliakan nama Tuhan. Tuhan menyukai hal-hal seperti itu. Seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Nabi Yehezkiel bahwa Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari masa pembuangan.
Seperti itu juga yang harus kita lakukan kepada teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita, bahwa kita tidak usah khawatir. Kita harus percaya bahwa Tuhan, Sang Pembebas, akan membebaskan kita dari situasi seperti ini. Kak Reno mau kasih tahu sama kalian, kalian tetap jaga kesehatan, kalian di rumah aja, jangan keluar rumah. Dan kalau misalnya penting banget, ketika kalian keluar rumah, kalian harus memakai masker. Memangnya kalian mau terkena virus corona? Kalau kalian terkena virus tersebut, papa, mama, oma, opa, adik kakak kalian bisa sedih. Dan kalian juga tidak bisa bermain dengan teman-teman kalian. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian, dan Tuhan Yesus menjaga kesehatan kalian dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, selamat ketemu kembali bersama Kak Kori. Hari ini kita akan beraktivitas, kita akan membuat doa. Doa ini kita akan buat seperti ini ya. Ini aktivitas kita. Ini gambar tangan, ada jendelanya. Ya, kita akan buat seperti ini. Kita siapkan kertas HVS putih 1 lembar, gunting, lem, spidol, dan kertas origami ya, kertas warna ya, di sini. Oke, kita akan siap. Kertas HVS ini yang 1 lembar ini kita lipat kan jadi 2 lembar nih, jadi ada 2. Kita lipat rata, terus tangan adik-adik taruh di atasnya. Tangan adik-adik taruh di atas kertas. Tangan kiri ya, tangan kiri taruh di atas kertas, terus digambar. Adik-adik gambar. Adik-adik gambar. Ya, adik-adik gambar tangan adik-adik. Ya. Terus nanti kan jadinya hasilnya seperti ini. Gambar tangan. Nah, kita gunting yang ada garis-garisnya ini. Kita gunting, terus kita gunting ya, kita gunting. Nanti hasilnya seperti ini, gambar tangannya. Hasilnya seperti ini. Nanti kan ada 2 lembar. Ada 2 lembar tangan. Ya, karena tadi kan dilipat. Jadi ada 2 lembar ya. Tuh, ada 2 lembar. Nah, terus yang satu yang di depan tadi, adik-adik gambar kotak. Kita gambar kotak ya. Adik-adik gambar kotak. Ya. Adik-adik gambar kotak. Kita gambar kotak ya. Pakai spidol tadi, kita gambar kotak. Kita gambar kotak seperti jendela. Adik-adik mau buat 2 jendela atau 1 jendela boleh, tapi karena tangan adik-adik kecil, kita bikin 1 aja ya. Nih, kita buat kotak seperti ini. Kita buat kotak seperti ini. Nah, yang ada garisnya ini, Kak, sebelah sini kok enggak, Kak? Jangan. Jadi kita gambar kotak seperti ini ya. Yang ada garisnya kita gunting. Kita gunting. Pakai gunting boleh, pakai cutter boleh. Kita ikutin garisnya ini. Yang ada garisnya aja kita gunting. Nanti hasilnya seperti ini. Tuh. Hasilnya nanti seperti ini, bolong ya. Nih. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kan tadi kan ada 2 lembar. Yang 1 lembarnya tadi kita ambil. Kan tadi digunting kan ada 2 lembar nih. Ya kan? Kita ambil, kita tutup. Kita tempel pakai lem. Kita tempel ya. Sekarang kita akan nempel. Kita akan menempelnya di pinggir-pinggirnya aja ya. Di pinggir-pinggirnya kita tempel di pinggir-pinggirnya. Terus kita tempel lagi. Yang ini kita tempel.
Yang pasti kita samain, kita ratain. Nah, dah. Tadi kan bolong. Coba kita buka. Tuh. Nah, tadi kan bolong. Sekarang enggak. Nah, di dalamnya sini nanti adik-adik tulis doa adik-adik. Di dalam sini doa. Mau doa untuk bangsa dan negara, untuk mama dan papa, untuk doa bapak kami, boleh ya. Nanti di dalam sini adik-adik tulis doanya. Terus nanti kan ini bisa tutup. Nah, pintunya ini kan masih kosong. Boleh adik-adik beri gambar pakai kertas warna tadi ya. Adik-adik bentuk bunga, atau adik-adik mau bentuk hati, terserah adik-adik deh. Atau mungkin adik-adik nggak punya nih kertasnya, adik-adik boleh gambar pakai spidol atau pensil warna ya. Jadi seperti ini, nanti akan seperti ini. Karena kak kok satu jendelanya ya, karena tangan adik-adik kan kecil. Nah kalau tangan adik-adik besar, nanti adik-adik bisa bikin lagi pakai tangannya mama atau papa, bisa 2 jendelanya. Nanti akan seperti ini hasilnya ya. Setelah nanti udah jadi, adik-adik tempel di buku. Adik-adik punya buku ya, tempel di buku, nanti ditempel di kelas lembar. Jadi kalau adik-adik mau berdoa, adik-adik bisa lihat aktivitas adik-adik. Nanti akan seperti ini hasilnya. Udah? Ya. Demikian aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita merespon cerita firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Hidup Ceria nomor 19 bagian yang pertama dan keempat dengan judul Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih itu Allah, kasih bagiku, aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya padaku. Allah mengutus Yesus Tuhan, Allah mengutus Sang-Aku, aku selamat oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya padaku. Adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan kali ini bisa dititip ke mama, ke papa, opa, atau oma, agar nanti saat kita sudah bertemu kembali, adik-adik bisa membawa persembahannya ke gereja. Mari kita menyanyikan lagu dari Hidup Ceria nomor 256 baitnya yang pertama dengan judul Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus terdapat janganlah terganggu dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermaksud dan ucap syukur ikut kehendaknya. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus terdapat janganlah terganggu dalam susah pun senang dalam segala hal. Aku bermaksud dan ucap syukur ikut kehendaknya. Mari kita mendoakan persembahan yang sudah dikumpulkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami.
Tadi kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan kami. Dan kiranya persembahan yang sudah kami berikan dapat berguna untuk pekerjaan di ladang Tuhan. Doa ini kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, baiklah kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjaga kita dalam keadaan apapun. Maka dari itu, kita tidak perlu takut lagi. Untuk itu, mari kita memuji nama Tuhan dan selalu ingat nama Yesus dengan menyanyikan lagu Kini Ceria 251, bait 1 dan 2 dengan judul Ingat Akan Nama Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang Tuhan telah berikan kepada kami melalui kakak-kakak layan kami. Kiranya firman ini Tuhan bisa kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terkena virus corona ataupun yang masih dalam pengawasan. Tuhan mau menyembuhkan mereka atas nama Tuhan Yesus sendiri. Inilah doa kami Tuhan Yesus, kami peralaskan hanya dalam nama-Mu. Amin. Ibadah hari Minggu bulan anak telah selesai. Tetap sehat, Jangan lupa cuci tangan. tetap tinggal di rumah. Dan jangan lupa untuk rajin berdoa dan membaca Alkitab. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.